warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Sri Mamiratun Naila dengan 3 digit NIM terakhir 016. Nah, kali ini kita akan membahas tentang refleksi. Nah, apa aja yang perlu kita bahas? Kita lanjut dulu. Next. Nah, sini ada definisi refleksi. Nah, refleksi itu pencerminan ya, kalau biasanya didengar ya. Nah, refleksi dengan sumbu misalnya garis G itu biasanya itu dinotasikan dengan M, dengan bawahnya itu G. Nah, ini didefinisikan sebagai yang pertama, refleksi dengan sumbu G pada titik A itu sama dengan A jika A-nya itu anggota dari G. Nah, yang kedua, refleksi dari titik A pada sumbu G itu sama dengan A jika A itu tidak pada garis G dan merupakan dan G-nya itu merupakan sumbu dari refleksi dari A ini. Jadi A aksennya gitu. Nah, seperti ini. Garis G itu disebut sumbu pencerminannya. Jadi ini garis G-nya dan ini ada suatu titik A. Jadi refleksi titik A terhadap garis G itu adalah A aksen. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas refleksi itu merupakan transformasi. Nah, sebelumnya kita juga pernah membahas untuk membuktikan transformasi harus membuktikan beberapa hal. Nah, yang pertama, apakah refleksi itu merupakan fungsi terlebih dahulu? Lalu selanjutnya, ketika sudah mengetahui dia itu fungsi, apakah refleksi juga surjektif? Dan apakah refleksi itu injektif? Begitu. Langsung saja kita yang pertama, refleksi itu fungsi. Nah, ini diketahui definisi tadi seperti ini. Lalu kita tambahkan sebuah premis, yaitu misalkan ambil sembarang titik. Kita misalkan di sini ada X, yang itu ada di bidang V. Nah, selanjutnya kita buktikan kasus 1 dari ini, dari definisi ini, dengan A itu anggota atau termasuk pada garis G. Nah, dalam refleksi titik X pada garis G itu didapatkan X aksen. Nah, X aksen itu juga sama dengan X. Ini diketahui langkah 1 atau definisinya dan langkah 2 tadi. Selanjutnya, X aksen dan X ini kan merupakan suatu ketunggalan gitu ya. Didapatkan dari langkah ketiga. Selanjutnya dari kasus kedua dari definisi tersebut, refleksi titik A sama dengan A jika A itu bukan dari garis G. Nah, seperti ini. Refleksi dari X itu sama dengan X aksen. Nah, ini didapatkan dari definisi dan langkah 2 tadi. Selanjutnya, G kan tadi merupakan sumbu dari A aksen ya. Nah, kalau di sini kan kita misalkan tadi X. Jadinya G itu merupakan sumbu dari X aksen. Nah, selanjutnya ini akibat dari ini garis sumbu kan menciptakan sebuah garis tegak lurus. Jadi ini garis G itu tegak lurus terhadap garis X aksennya. Sumbu dari X aksen. Nah, selanjutnya kita misalkan titik potong dari sumbu dan garis G-nya itu sebagai titik O. Begitu. Nah, lalu kita dapatkan yaitu XO itu sama dengan OX aksen. Begitu. Nah, ini didapatkan dari langkah 6, 7, dan 8 ini. Selanjutnya, X aksen kan menunjukkan ketunggalan juga.
Nah, kesimpulannya, karena pembuktiannya menunjukkan adanya ketunggalan, maka refleksi itu merupakan fungsi. Gitu. Oke, selanjutnya refleksi itu apakah subjektif gitu. Nah, diketahui tadi definisinya seperti yang tadi. Lalu kita misalkan, bukan misalkan ya, kita ambil sebarang titik pada bidang V tersebut, misalnya X di sini. Nah, maka X itu ada di bidang V dan X aksen itu anggota dari G. Itu termasuk kasus 1 ini ya. Nah, selanjutnya X itu sama dengan X aksen. Sama seperti tadi dari definisi dan langkah 2 ini. Lalu kita ke kasus kedua, yaitu X itu misalkan anggota V dan X aksen itu bukan termasuk di G. Jadi titik X aksen itu tidak masuk pada garis G. Nah, selanjutnya dari sini kita akan tahu, kita melihat bahwa X aksen ini itu prapeta dari X. Nah, maka refleksi dari X terhadap G itu termasuk subjektif. Begitu. Nah, selanjutnya kita buktikan bahwa refleksi itu injektif. Nah, di sini diketahui sama ya definisinya yang pertama. Lalu kedua kita tambahkan sebuah premis, yaitu ambil 2 titik pada bidang V. Misalkan kita ambil A dan B, dengan A-nya itu tidak sama dengan B. Titik A tidak sama dengan titik B. Lalu kita buktikan kasus yang pertama di sini. A itu merupakan titik dari garis G dan B juga pada titik garis G. Nah, maka didapatkan bahwa refleksi dari titik A terhadap G itu adalah A, dan refleksi titik B terhadap garis G itu B. Nah, di sini kan menunjukkan bahwa A itu sendiri, B itu sendiri. Maka didapatkan A itu tidak sama dengan B. Selanjutnya pada kasus 2, yaitu A itu tidak pada garis G dan B itu pada garis G. Nah, maka di sini refleksi dari titik A itu kan sama dengan A aksen, jadi di luar dari garis G-nya. Nah, selanjutnya refleksi dari titik B terhadap garis G itu kan B terhadap pada garisnya sendiri. Maka di sini A itu tidak sama dengan B. Lalu pada kasus ketiga itu kebalikannya dari kasus kedua, yaitu perbedaannya pada B-nya itu tidak pada garis G. Nah, sama pembuktiannya, yaitu tinggal dibalik aja. Jadi refleksi dari titik A terhadap G itu sama dengan A, dan refleksi pada titik B terhadap garis G yang tidak pada garis G itu B aksen. Nah, kesimpulan dari kasus 3 ini, A itu tidak sama dengan B. Lalu kita lanjut ke kasus keempat. Ini dua-duanya tidak pada garis G. Nah, selanjutnya kita misalkan nih, kita andaikan, bukan misalkan ya, kita andaikan bahwa refleksi dari titik A terhadap G dan refleksi titik B pada garis G itu sama. Atau bisa juga ditulis A aksennya, prapeta dari A dan prapeta dari B itu juga sama. Nah, selanjutnya dari langkah ke-12 ini kita dapatkan dan dari definisi ya, dari definisi yang sebelumnya itu didapatkan bahwa sumbu dari A dan A aksen itu tegak lurus terhadap garis G, dan B aksen, sumbu dari B aksen itu juga tegak lurus pada garis G. Nah, di sini kan terdapat 2 garis
yang melalui satu titik yang sama, yaitu pada A aksen kan. Nah, ini juga terdapat dua garis yang sama yang tegak lurus terhadap garis G. Maka ini kontradiksi dengan definisi ketegaklurusan garis. Nah, karena itu pengandaian salah dan yang benar adalah refleksi A pada garis G itu tidak sama dengan refleksi titik B terhadap G. Atau juga bisa dituliskan sebagai prapeta dari A atau A aksen itu tidak sama dengan prapeta pada B. Prapeta dari B atau B aksen. Begitu. Nah, kesimpulan dari ini tadi, kan kita perlu buktikan apakah refleksi itu transformasi. Nah, di sini sudah terbukti, refleksi tadi itu fungsi, dan refleksi itu juga subjektif, dan refleksi juga injektif. Maka, refleksi itu merupakan transformasi. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Kurang lebihnya mohon koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.